Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Materi diskusi kita pada sesi ini adalah mengenai file operations atau pengoperasian file atau berkas. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan stream yang telah didiskusikan pada sesi yang lain. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama, mampu menjabarkan motivasi dari mengapa perlu menghubungkan solusi yang dikembangkan dengan berkas atau file. Yang kedua, mampu melakukan operasi-operasi dasar pada file, misalnya membuka, menulis, membaca, melakukan akses secara dinamis atau disebut dengan seeking, dan menutup file melalui stream. Stream adalah fondasi dari materi kali ini. Oleh sebab itu, sangat disarankan bagi Anda untuk terlebih dahulu menyimak materi tersebut sebelum ke materi ini. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi ini antara lain yang pertama motivation, yang kedua approach pada file operations, dan kita akan membicarakan salah satu dari approach tersebut yaitu higher level file operations. Mari kita mulai. Kita akan awali sesi ini dengan motivasi dari mengapa sih solusi yang kita kembangkan perlu untuk berinteraksi dengan berkas, atau pada saat seperti apa sih solusi yang kita kembangkan perlu berinteraksi dengan berkas. Pada dasarnya, solusi yang kita kembangkan itu harus efektif, efisien, dan robust. Ya. Efektif artinya dia menyelesaikan problems, efisien artinya dia menggunakan sumber daya komputer yang minimal, tapi tetap efektif. Dan yang terakhir robust, ya artinya dia bisa diadaptasi sedemikian mudah ya. Ya nggak mesti gampang banget sih, tapi bisa diadaptasi untuk men-tackle problems yang serupa atau mirip. Jadi kalau ada modifikasi di sana sini sedikit, ya itu artinya dia sudah robust. Berikut ini adalah beberapa kasus di mana kita perlu consider untuk menggunakan berkas sebagai media penyimpanan. Atau ya kenapa sih program kita atau solusi kita perlu berinteraksi dengan berkas. Nah, ini beberapa case-nya. Yang pertama, mungkin Anda bertemu dengan problems yang memaksa solusi yang Anda kembangkan itu nantinya bekerja dengan data yang size-nya masif ya, yang gede-gedean, misalnya sampai puluhan giga atau mungkin sampai tera, di mana tidak cukup lagi kalau Anda simpan semua datanya itu di memori. Memori itu kan terbatas dan harganya lumayan mahal ya, meskipun tidak semahal register atau cache yang ada di CPU, tapi tetap memori ini tergolong mahal. Terus ukurannya juga limited ya, mungkin Anda punya 8 giga, ada yang mungkin punya 16 giga, ada yang 32, atau misalnya PC saya ini 64 giga RAM-nya. Meskipun begitu, bisa saja data yang masif tadi itu tidak cukup dimasukkan atau disimpan di memori, atau lebih tepatnya di physical memory. Jadi kita perlu media penyimpanan lainnya. Kasus berikutnya adalah kita perlu persistent storage, di mana program kita kalau sudah menghasilkan suatu data ya. Jadi program itu kan tidak hanya menerima data, tapi dia juga bisa memproduce data. Nah, data yang dia produce ini kita perlu simpan di suatu location atau suatu media yang persisten. Persisten itu artinya kalau listriknya mati atau di shutdown misalnya komputernya, datanya itu masih ada di situ. Ya, nanti kalau programnya dihidupkan kembali atau di run lagi atau di execute, data yang tadi itu bisa di load lagi. Ya, jadi ibaratnya Anda misalnya pakai Microsoft Word misalnya, setelah Anda nulis gitu kan panjang, Anda simpan. Kenapa Anda simpan? Ya mungkin nanti Anda masih lanjutin. Kan Anda bisa saja mematikan komputer atau laptop Anda tanpa perlu khawatir dokumen yang tadi itu loss. Nah, kira-kira idenya seperti itu. Jadi Anda butuh media penyimpanan yang persisten. Yang terakhir, data yang diperlukan oleh program Anda itu ya disimpan dalam berkas. Jadi Anda perlu membaca berkas. Ya, jadi beberapa kasus di mana kita perlu atau solusi kita perlu untuk berinteraksi dengan berkas. Nah, storage yang akan kita bicarakan di sini adalah disk ya atau secondary storage ya. Disk bisa
Misalnya hard disk, mungkin di komputer Anda ada hard disk atau ada yang punya SSD, ya bisa pakai itu, atau flash disk, atau misalnya network, itu juga bisa sebenarnya. Tapi kita akan gunakan yang local file saja untuk konteks sesi ini. Jadi kita tidak akan menggunakan misalnya file yang ada di internet atau yang ada di jaringan, tidak. Kita hanya akan menggunakan apa yang ada di lokal kita. Meskipun itu bisa saja ya kalau kita mau berinteraksi dengan berkas yang ada di internet atau di jaringan. Sebenarnya apa sih files itu? Nah, files sebenarnya adalah I/O object. Ya, disebut I/O karena kita bisa membaca dari situ, kita bisa menulis ke situ. Jadi I/O objek atau benda gitu. Jadi benda yang dari mana kita bisa membaca dan kita bisa menulis ke situ. Nah, berkas atau files itu disimpan pada disk ya dan di-manage oleh operating system. Berbeda dengan pada operating system berbasis Unix misalnya Ubuntu, CentOS, atau SUSE Linux misalnya contoh, itu bahkan tidak hanya melihat berkas saja sebagai berkas, mereka juga melihat devices sebagai berkas. Jadi misalnya printer itu dianggap berkas, kemudian kamera ya, webcam misalnya itu dianggap sebagai berkas gitu ya. Cuman tidak semua berkas itu sifatnya I/O. Ada yang sifatnya cuman input, ada yang sifatnya hanya output. Ya, misalnya contoh webcam, ini kan sebenarnya hanya sebagai input karena dia membaca gambar, lalu kita bisa baca gambar itu melalui ya driver gitu ya. Artinya tidak semua device itu sifatnya I/O, ada yang sifatnya cuman I, ada yang sifatnya cuman O ya. Nah, bagaimana cara program kita berinteraksi dengan berkas atau files? Program kita berinteraksi dengan berkas atau files melalui stream. Jadi stream ini adalah abstraksi ya, sebuah abstraksi yang membungkus files. Ya, entah itu filesnya nanti sifatnya hanya sebagai input atau hanya sebagai output atau keduanya hybrid. Nah, pada saat program Anda dieksekusi atau berjalan ya atau run gitu ya, by default program Anda akan memiliki 3 buah stream ya, diberikan oleh si operating system. Apa saja streamnya? Kita sudah bicarakan di materi stream, yaitu standard input, standard output, dan standard error. Ya, nanti Anda bisa kembali lagi ke sana. Nah, setelah program dalam kondisi up and running ya, jadi tadi ketika dieksekusi, jebret gitu ya, dia punya 3 streams. Kemudian di sepanjang kehidupannya si program ini bisa membuka stream baru, ya, membuka stream baru atau sebuah tunnel gitu ya, sebuah tunnel itu apa ya? Sebuah lorong gitu ya atau sebuah pipa ya yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan berkas. Ya. Berkas ini ya tentu saja berkas yang sifatnya I, O atau I/O. Ya nanti kita lihat di belakang. Nah, tentu saja materi-materi berkaitan dengan stream tidak akan kita bahas mendalam di sini. Nah, jadi Anda harus lihat ke materi stream sebelumnya. Jadi tidak akan kita kutik-kutik lagi. Silakan Anda review ke sana sebelum kita lanjut ya. Jadi ini very essential. Jadi tolong Anda bisa refer ke yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan lihat pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan dalam melakukan operasi berkas atau operasi file. Pada dasarnya ada 2 pendekatan yang bisa digunakan, ada yang lower level, ada yang higher level. Nah, kita akan gunakan yang higher level di sesi ini, meskipun demikian kita akan lihat apa sih bedanya antara lower dan higher level approach secara umum saja. Nah, untuk lower level approach itu sifatnya dependent pada system calls atau OS system calls. Anda akan pelajari apa itu system call di operating system, di mata kuliah operating system. Nah, tapi pada dasarnya adalah system calls ini pada suatu operating system itu berbeda dengan system calls di operating system yang lainnya. Jadi bisa saja sistem call yang ada di OS yang satu tidak ada di OS yang lain, ya, dan sebaliknya juga begitu. Nah, oleh sebab itu, library yang digunakan biasanya itu cenderung sangat mengikat ya. Jadi
code yang kita tulis di sini di suatu operating system, oke ini beres gitu ya. Tapi ketika kita pindahkan ke OS yang lain, kita compile lagi, itu bisa saja nggak kompatibel. Yaitu karena dia sangat depends ke system calls. Ya tidak hanya itu, tapi salah satunya. Nah, untuk menggunakan pendekatan lower level, di sini ada 2 buah library yang biasanya digunakan, yaitu FCNTL ya, dan system stat. Jadi system stat ini isinya semacam apa ya, constants gitu ya, yang digunakan untuk mengoperasikan berkasnya. Sementara fungsi-fungsinya sendiri ada di file control ya, FCNTL ini ya, file control. Nah, untuk yang higher level ini kita menggunakan fungsi-fungsi yang sifatnya adalah abstraksi ya. Jadi ada fungsi-fungsi wrapper ya, pembungkus kira-kira gitu, yang memberikan kita kemungkinan portability yang lebih baik. Jadi kita bisa memindahkan source code kita ke OS yang lain. Nah, nanti di sana di-compile akan relatif safe ya gitu ya. Tidak dijaminan, tapi relatif lebih portable lah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk menggunakan yang higher level, kita cukup memanfaatkan library standard I/O ya, STDIO ya, standard I/O. Ini sudah cukup untuk bisa digunakan untuk mengoperasikan berkas. Nah, kita akan coba bahas yang higher level. Untuk operasi-operasi berkas yang akan kita diskusikan, ini ada beberapa. Yang pertama adalah membuka stream. Jadi ketika kita membuka stream, tentu ujungnya adalah file atau berkas yang mau kita operasikan. Kemudian kalau sudah dibuka, jangan lupa ditutup. Jadi tidak langsung ditutup ya, cuman eventually Anda harus tutup ya, jangan dibuka terus, nanti terjadi kebocoran memori, misal leak ya. Kemudian menulis ke dalam berkas melalui stream. Kita juga bisa membaca dari berkas juga melalui stream. Lalu yang terakhir, melakukan pengaksesan secara acak. Jadi kita bisa lompat-lompat gitu ya, misalnya lompat 5 bytes ya, terus ke depan, forward. Kita bisa lompat ke belakang gitu ya, 8 bytes. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang random access ini disebut dengan seeking ya. Jadi ini terminologi yang baru ya, seeking. Jadi kalau open ya udah ngerti lah kita ya. Kemudian closing ya udah ngerti kita. Reading, writing udah ngerti ya. Tapi kalau seeking ini lain ya. Seeking itu melompat-lompat. Nanti kita akan lihat contohnya. Berikut ini adalah life cycle atau siklus hidup ketika kita melakukan pengoperasian berkas ya. Jadi diawali dari opening ya. Jadi kita open dulu, kita buka dulu streamnya yang ujungnya adalah berkas. Kemudian diakhiri dengan closing. Jadi kalau udah closing ya sudah close. Ya, kalau Anda mau buka lagi ya Anda reopen gitu ya. Nah, kemudian dari opening Anda bisa melakukan reading ya, kemudian Anda bisa melakukan writing. Kemudian habis reading atau writing Anda bisa bolak-balik ya. Ya ini bisa banyak sekali flow-nya ya. Anda bisa perhatikan di sini ya. Jadi Anda bisa reading terus gitu ya sampai filenya mentok di belakangnya atau end of file EOF. Atau misalnya Anda bisa writing terus ya. Terserah Anda, ini banyak sekali possibilities-nya ya. Yang pasti adalah diakhiri dengan closing. Jadi jangan lupa setiap kali Anda mengoperasikan berkas, tidak hanya membuka, tapi Anda juga harus nge-close eventually. Jadi pada akhirnya Anda harus nge-close. Ya, itu harus diingat. Kita akan masuk ke subsection yang ketiga yang merupakan focal point dari sesi kali ini. Yang perlu diingat bahwa library yang kita gunakan adalah stdio.h atau standard io.h. Anda tidak menginclude library yang lainnya, ini sudah cukup. Nah, yang perlu diingat adalah kita akan membahas beberapa fungsi saja yang esensial dan sering dipakai. Meskipun demikian, ada banyak fungsi yang mungkin kita tidak akan bahas detail di sini. Silakan Anda bisa lihat ke documentation. Nah, kita akan mulai pembahasan kita mengenai bagaimana cara melakukan manipulasi berkas dengan higher level approach.
Kita awali dari fungsi yang pertama yaitu fopen ya. Seperti namanya, ini digunakan untuk membuka string ya, yang ujungnya adalah berkas tentu saja. Nah, parameter yang dibutuhkan adalah, file path, jadi path dari berkasnya, Anda mau baca dari mana, atau berkas apa yang mau Anda baca. Kemudian Anda specify modenya, ya modenya misalnya hanya untuk membaca, membaca dan menulis, membaca dan menulis, tapi kalau berkasnya tidak ada, kita create. Nah, nanti akan ada, mode-nya, kita akan lihat, sesaat lagi. Nah, kemudian return dari, fungsinya adalah, pointer to file. Jadi file ini adalah sebuah, structure ya, jadi structure yang, merepresentasikan suatu string yang ujungnya adalah suatu, berkas. Nah, kalau failed, return-nya adalah null ya. Anda bisa lihat, documentation-nya yang lebih clear lagi, perintilan-perintilannya Anda bisa lihat di sana. Nah, berikut ini adalah, struktur dari, file ya, yang tadi kita lihat ya. Jadi file itu adalah, struct yang mendefinisikan, file atau string sebenarnya ya, lebih tepatnya. Dia mendefinisikan string yang ujungnya adalah, file tentu saja. Oke, Anda bisa lihat ke dokumentasi, supaya lebih clear ya. Berikut ini adalah beberapa mode yang bisa digunakan, pada saat Anda melakukan pembukaan string ya, terhadap suatu berkas ujungnya. Jadi, Anda memilih salah satu dari mode ini, sesuai dengan kasus yang Anda hadapi ya, tentu saja ya, Anda bisa sesuaikan. Nah, yang paling simpel adalah, mode R, yaitu untuk, read only, untuk membaca saja. Jadi Anda tidak bisa menulis ke stream tersebut, Anda hanya bisa membaca dari stream tersebut. Kemudian ada W, ya W itu untuk, write only, ya nulis aja, tidak untuk membaca. Nah, bagaimana kalau berkasnya itu tidak ada? Anda mau nulis tapi berkasnya itu tidak ada. Maka berkas itu akan di-create buat Anda dan kontennya akan di-truncate jika berkas Anda exist. Ya, jadi kalau not exist dia akan create, kalau berkas Anda exist maka akan dihapus semua kontennya atau di-truncate, yaitu bacanya truncate. Kemudian ada mode A, ini append atau appending ya, append atau appending. Jadi sifatnya mirip dengan W ya, dia tujuannya untuk, menulis saja. Kemudian kalau berkasnya tidak ada maka akan di-create-kan buat Anda, dan sifatnya appending. Appending artinya kalau berkasnya itu exist, dia tidak akan mengosongkan isinya, tapi dia akan melanjutkan, penulisannya. Ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah, R+, ya. R+ ini read and write, ya. Jadi, tidak hanya membaca, tapi juga bisa untuk, menulis ya, R+. Nah, kalau berkasnya tidak ada gimana? Ya, dia akan, error ya. Nah, kemudian ada W+, ya. W+ ini, bukan hanya untuk menulis dan membaca, atau membaca dan menulis, tapi juga ketika berkas Anda itu tidak eksis, ya, dia akan meng-create-kan buat Anda, dan kalau berkasnya itu exist, dia akan men-truncate kontennya, atau kontennya akan dihapus, kira-kira seperti itu. Kemudian ada E+, ya. E+ ini bukan nilai ya, bukan nilai, "Oh, saya dapat nilai E+," bukan. Tapi E itu adalah appending atau append, gitu ya. Jadi, appending ini digunakan untuk membaca, menulis, ya, bisa membaca, bisa menulis. Kemudian, kalau berkasnya tidak ada, dia akan create-kan buat Anda. Nah, kalau berkasnya sudah ada, dia tidak akan mengosongkan kontennya, melainkan akan di-append. Di-append itu ditambah, ya, atau dilanjutkan, penulisannya, atau Anda bisa, eee, apa namanya, nge-keep kontennya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi hati-hati ketika memilih, mode, pilihlah yang paling sesuai dengan kasus Anda. Yang berikutnya adalah, fclose, ya. Fclose, ya seperti namanya Anda bisa bayangkan, kalau tadi Anda buka, sekarang Anda close, ya. Jadi eventually program Anda itu harus nge-close, apa yang sudah Anda open tadi, kira-kira seperti itu. Nah, parameternya adalah, pointer to stream, ya. Jadi stream yang tadi sudah Anda buka, ya Anda tutup, stream itulah yang Anda jadikan parameter ke sini. Nah, untuk return-nya, kita expect 0, ya 0 itu artinya semuanya baik-baik saja, ya bisa di-close dengan baik. Tapi kalau misalnya
Anda dapat IOF ya, IOF itu sama dengan -1. Jadi IOF ini adalah konstan, jadi kalau misalnya Anda dapat IOF, ya berarti ada errornya. Silakan dibaca dokumentasinya ya. Nah, ini bisa lebih rinci lagi di sana. Berikut ini adalah sebuah contoh sederhana yang digunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana cara membuka string yang ujungnya adalah berkas dan menutup string. Ya, di sini kita tidak fokus pada apa yang dilakukan di antara opening dan closing ya. Jadi kita fokus ke openingnya dan closingnya. Nah, di sini kita punya 3 buah variabel yaitu mode, file path, dan repository. Nah, untuk mode dan file path ini string ya. Jadi untuk mode kita set dengan W+, ini mode nanti mode pembacaannya atau mode openingnya. Nah, untuk W+ itu gunanya adalah untuk menulis dan membaca atau membaca dan menulis berkas. Jadi nanti kita bisa melakukan penulisan atau bisa melakukan pembacaan ya dengan menggunakan string dengan mode W+. Nah, untuk W+ juga pada saat berkas yang kita mau buka ini streamnya, ketika berkas tersebut tidak eksis, maka si program akan meng-create-kan buat Anda. Tapi kalau berkasnya itu sudah eksis, maka akan dikosongkan kontennya, akan di-truncate, kira-kira seperti itu. Nah, untuk file path di sini adalah lokasi berkas yang mau kita baca. Jadi di sini /studentrepository.txt. / artinya di direktori yang sama dengan si program. Jadi di direktori tersebut bacalah berkas yang namanya studentrepository.txt ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita punya variabel pointer repository. Nah, di sini tipenya adalah pointer to file atau pointer to struct file, kira-kira seperti itu. Lalu kita open file path dengan mode yang tadi sudah kita tentukan di atas. Jadi setelah ini kita bisa cek apakah repository adalah sebuah stream yang valid. Nah, kalau string itu valid, maka kontennya tidak null. Ya, kalau null berarti dia tidak valid. Nah, kalau tidak valid, ya kita terminate aja programnya, kita return aja -1, kira-kira seperti itu. Lalu kita bisa lakukan berbagai aktivitas, kemudian kita bisa close ya. Untuk nge-close pakai fclose, kemudian tuliskan atau berikan argumen repository sebagai masukan ke fungsi close ya. Jadi fungsi fclose ya. Nah, fungsi fclose ini return-nya itu tidak boleh IOF atau return-nya itu harusnya 0. Tapi kalau return-nya IOF berarti ada something went wrong gitu ya. Jadi kalau return-nya IOF ya kita kasih tahu ini ada masalah nih ya. Kemudian kita terminate programnya, kita return -2. Itu sebagai contoh saja. Nah, kemudian kita akan lihat yang berikutnya yaitu fungsi untuk menulis ya, menulis ke stream. Nah, fungsi yang kita gunakan adalah fprintf ya, konsepnya mirip dengan printf, bedanya kalau printf itu nulis pasti ke standar output ya, sementara fprintf itu nulis ke stream ya. Stream ini bisa standar output, bisa ke suatu berkas ya yang ujungnya stream yang ujungnya berkas dan lain sebagainya. Nah, ada alternatif lain untuk fprintf, Anda bisa gunakan fwrite ya, kemudian ada fputs dan lain sebagainya. Anda bisa cek dokumentasi. Nah, yang kita akan gunakan atau lebih sering digunakan adalah fprintf dan fputs. Nanti kita akan ada contohnya. Nah, parameter yang Anda berikan pada fprintf adalah tentu saja streamnya, jadi kemana Anda mau nulis. Kemudian apa format penulisannya, jadi kayak printf itu kan ada formatnya, misalnya %s, %d, kayak gitu. Kemudian ya parameter-parameter tambahannya yang matching terhadap si formatting di yang Anda berikan, ya, kira-kira seperti itu. Kemudian return-nya adalah jumlah bytes yang berhasil ditulis ke dalam stream ya. Nah, ini dokumentasinya bisa Anda cek ya, bisa lebih rinci lagi cara penggunaannya. Yang berikutnya adalah flash
Jadi flash ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengenforce semua penulisan. Jadi setelah kita nulis itu kadang-kadang eh, masih nyangkut di buffer. Nah, apa itu buffer? Jadi ketika kita nulis itu sebenarnya tidak langsung ke file atau tidak langsung ke file yang ada di disk Anda, tapi disimpan terlebih dahulu ke buffer. Ya, buffer ini apa bentuknya? Ya bisa macam-macam buffer itu. Buffer itu ada buffer yang ada di program Anda, ada buffer yang ada di disk Anda. Jadi hard disk terus SSD itu biasanya punya buffer, jadi dia akan sekali sekali nulis gitu ya. Ya sekali nulis langsung sekalian semua gitu untuk tujuan efisiensi. Nah, flash itu digunakan untuk memaksa konten yang mungkin masih tinggal di dalam buffer untuk segera dituliskan ke file. Nah, dengan demikian data yang ada di buffer setelah tertulis ke file maka akan benar-benar persisten. Jadi ketika Anda nulis ke file itu sebenarnya masih ada kemungkinan data Anda itu belum benar-benar tertulis. Nah, gimana memastikan itu tertulis? Ya, kita enforce dengan flash. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk flash ini sebenarnya adalah suatu praktis yang sangat di apa ya, di-suggest ya. Jadi setiap kali Anda melakukan penulisan, please kalau bisa Anda flash. Ya, jadi untuk memastikan bahwa apa yang Anda tulis itu benar-benar tertulis ke file. Jadi tidak nyangkut di buffer. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan lihat apa gunanya. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan beberapa fungsi yang tadi ya. Jadi kita akan menulis di sini. Nah, di sini pada screenshot ini ya, potongan code ini, snippet. Nah, snippet ini kita tidak menampilkan beberapa aspek, misalnya membuka stream, menutup stream, ini kita tidak lihat lagi karena tadi sudah ada, jadi Anda bisa ngecopas dari sana. Jadi pada dasarnya Anda sudah punya sebuah stream yang namanya repository, ya, dan Anda bisa lihat ya kode yang tadi. Kemudian kita mau menulis ke dalamnya. Nah, misalnya di sini kita menulis dengan menggunakan fprintf ya. Jadi ada formatnya %s, 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 %2f. Nah, kemudian datanya adalah 12S2099 bla 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 dan seterusnya. Jadi ini akan match dengan formatting Anda dan dia akan ditulis ke dalam berkas ya melalui stream. Ya, streamnya apa namanya? Repository. Berapa bytes yang berhasil ditulis ke stream itu nanti akan merupakan return dari function ini dan akan ditulis ke return ya, jadi ke variabel return. Kemudian return itu harusnya tidak IOF ya. Kalau dia tidak IOF artinya berhasil menulis, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau returnnya IOF berarti ada yang salah pada saat penulisan teks tadi ya. Jadi Anda perlu meng-cancel atau melakukan pemeriksaan lagi. Nah, berikutnya kita akan menggunakan fungsi fputs, ya ini alternatif yang lain dari menggunakan fprintf. Nah, kalau fprintf itu kan ada formattingnya, jadi %s, pipe, %s, pipe, %s, pipe gitu ya. Nah, kalau fputs itu teksnya itu harus sudah jadi ya, Anda tinggal tulis aja, jadi tidak melakukan mixing antara formatting dengan value ya. Kalau fprintf itu kan masih ada proses mixing ya antara formatting dengan value-nya. Nah, kalau fputs itu ya Anda harus kasih utuh ya teksnya apa yang mau ditulis. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk fputs ya mirip dengan fprintf. Jadi return-nya adalah berapa bytes yang berhasil ditulis ya. Kalau gagal tentu akan IOF. Kalau IOF ya Anda berarti harus ngecek nih apa yang salah nih. Ya, apakah mode Anda tadi salah atau mungkin berkasnya disknya full, maka Anda nggak bisa nulis ke dalamnya dan macam-macam ya. Jadi Anda perlu tes. Kemudian terakhir jangan lupa setelah semua proses penulisan Anda flash. Artinya Anda enforce semua yang sudah Anda tulis ke dalam berkas. Ya, Anda tulis supaya persisten. Nah, ini adalah contoh bagaimana menggunakan fungsi-fungsi untuk menulis dan
flush ya, jadi nge-flush, ya kayak di toilet itu kan ada flush ya, gitu ya. Nah itu sebenarnya konsepnya sama. Berikutnya adalah fungsi fgets yang digunakan untuk membaca teks ya atau deretan karakter dari string. Nah ini ada beberapa alternatif yang lain untuk membaca dari stream, ada fread, ada fscanf, ada fget, getc, dan lain sebagainya. Nah untuk fgets sendiri itu parameternya ada 3 ya. Yang pertama adalah buffer, jadi Anda memberikan buffer ke si fgets ya. Jadi Anda bilang, hey tolong bacakan dari stream, nanti yang Anda baca itu tolong taruh di buffer. Buffer ini capacity-nya 100. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika membaca teks ya, membaca string dari si stream itu tidak melebihi dari size si buffer ya. Jadi Anda juga memberikan size dari si buffer. Kemudian string dari mana Anda minta si fgets ini membaca teks ya, kira-kira seperti itu. Nah, return-nya adalah pointer to buffer. Jadi buffer yang tadi Anda serahkan itu akan berisi. Jadi Anda bisa gunakan strlen untuk melihat berapa panjang sih teks yang ada di dalam buffer Anda. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan Anda baca dokumentasinya ya. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh sederhana. Di sini kita menggunakan sebuah pendekatan yang sebenarnya Anda sudah lihat ya sebenarnya ya. Ini kayak get string, cuma di sini saya ubah namanya jadi get line, jadi membaca satu baris. Di sini fungsi get line ini memanfaatkan fungsi fgetc ya, fgetc dengan input berupa stream. Jadi Anda serahkan streamnya, oh saya mau Anda baca dari stream ini, gitu. Ini buffernya, kemudian ini size-nya, kira-kira seperti itu. Nah sebenarnya getLine ini sangat mirip dengan fgets ya, cuman di sini kita tidak hanya berpandu pada size, tapi juga kepada new line ya, atau line fit. Jadi kalau udah line fit ya sudah cukup, kita cuma baca sampai sini aja. Nah kira-kira seperti itu ya. Konsepnya mirip dengan yang Anda sudah sering lihat ya. Di sini bedanya hanya kita memberikan string ya, jadi spesifik dia pakai string. Kalau yang kemarin itu dia membaca dari standar input ya. Jadi itu aja aspek yang membedakan. Nah kemudian kita lihat di sini di entry point kita, di sana kita punya buffer, kemudian kita set buffer itu untuk indeks nolnya dengan null ya. Kemudian kita getLine. Nah ini kan membaca ya, reading ya, menggunakan fungsi getLine. Kemudian kita print out, kemudian kita baca lagi, kemudian kita print out, dan seterusnya. Lalu jangan lupa harus di close streamnya. Jadi di sini kita tidak fokus ke bagaimana membuka dan menutup, tapi ingat setelah Anda membuka, mengoperasikan ini memanipulasi ya, misalnya menulis, membaca, jangan lupa ditutup. Nah, contohnya very simple. Nah, kita akan lanjut ya. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai random access files. Nah, untuk memahami random access file, kita perlu tahu terlebih dahulu ketika kita sedang berinteraksi dengan berkas, itu ada apa saja di sana. Ada terminologi apa saja. Atau kita bisa mengerti dulu struktur dari sebuah berkas ya. Di sini ada sebuah contoh sederhana. Jadi kita punya sebuah berkas, berkas tersebut adalah student repository.txt. Di sini ya Anda bisa menduga untuk menyimpan data berkaitan dengan student. Nah, bisa Anda perhatikan di sini data studentnya ada 2. Kemudian kita punya 2 buah line fit, yaitu di belakang dari 3.25 ya, dan di belakang dari 3.50. Itu ada 2 line fit di sana. Line fit itu kayak enter gitu ya, atau /r/n, atau kalau di Linux base itu /n saja. Nah, tapi di sini konteks yang kita gunakan adalah yang /n saja, yang hanya lf, yang bukan crlf ya. Nah, mungkin Anda masih lupa, Anda bisa lihat materi kita sebelumnya, itu ada yang berkaitan dengan line fit ya. Nah, kita akan lihat di sini untuk satu baris
satu baris data itu membutuhkan 53 karakter, atau untuk satu baris data ini ada 53 karakter. 52 karakter itu visible, kita bisa lihat ya, bukan white space. Nah, karakter yang terakhir itu adalah new line ya, atau line fit /n gitu ya, makanya panjang ini 53. Sebenarnya panjangnya 52, tapi line fitnya kita juga hitung, jadi 53. Nah, karena kita punya dua lines, jadi kita punya 53 ditambah 53 atau sekitar 106. Bukan sekitar ya, memang 106. Nah, kemudian berkas itu punya offset ya. Jadi ketika kita bergerak-gerak dengan kursor kita itu sebenarnya itu bisa dipandang sebagai offset. Nah, offset ini dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks dari panjang si berkas dikurang 1 ya, semacam array gitu ya. Anda bisa pandang seperti itu ya di benak Anda, tapi ini bukan array. Jadi mulai dari 0 sampai ke n-1, di mana n adalah panjang atau length dari atau size ya dari berkas ini. Jadi berkas ini panjangnya adalah 106 bytes. Nah, kemudian pada saat ini di gambar ini offset kita adalah di offset ke 53. Jadi pointernya itu blinkingnya itu di line 2 ya, sebelum angka 1. Jadi itu kan 12 S2 0998. Nah, dia di sebelum angka 1. Jadi sebelum angka 1 itu adalah offset ke 53 ya. Ingat, offset pertama adalah offset 0 dan offset terakhir adalah 105 ya. Jadi totalnya adalah 106 bytes. Nah, ini konsep dasarnya Anda harus ngerti ya. Oke, kita akan lihat berikutnya. Nah, kita lihat fungsi fseek ya. Fseek ini digunakan untuk melakukan perubahan posisi offset. Ya, jadi posisi offset kita itu bisa digeser-geser gitu ya dengan menggunakan fseek. Nah, fseek ini punya banyak related function atau function-function yang biasanya digunakan bersamaan atau menjadi replacement dari fseek ya. Anda bisa cari documentation-nya, ini banyak sekali nih. Jadi tidak kita bahas satu persatu. Ada namanya fsetPos, ini adalah alternatif dari fseek ya, sama nih dampaknya. Kemudian ada rewind. Rewind itu kalau kaset ya, mungkin Anda nggak pernah pakai kaset ya. Nah, kaset tape, nah itu rewind itu artinya kita mundur ya ke titik paling depan, itu rewind. Jadi kita ke offset 0, nah itu pakai rewind. Kemudian ada ftel. Ftel ini untuk ngasih tahu kita ini lagi di offset berapa sih. Nah, kira-kira seperti itu ya, pakai ftel. Nah, untuk parameternya ada 3. Yang pertama adalah streamnya, kemudian offsetnya, kemana Anda akan pindahkan offsetnya. Jadi offset ini dipindahkan bisa positif ya, positif artinya towards to the end of the file atau the stream, atau bisa negatif ya, jadi towards the beginning of the stream atau file ya. Jadi bisa positif bisa negatif. Kemudian ada whence. Nah, ini somewhat mungkin agak membingungkan, apa sih whence ini. Whence itu dari mana offset itu dihitung. Jadi nanti ada 3, ada seek set, ada seek-n, ada seeker. Nanti kita lihat ya. Nah, habis ini ada nanti tiga whence. Jadi kalau seek set itu digunakan untuk ke awal dari stream. Jadi kita ke offset 0 paling depan ya. Kemudian dari sana kita menggerakkan offset. Misalnya offsetnya positif ya. Jadi misalnya positif 5, kita bergerak maju 5 gitu ya. Kalau offset n misalnya ya, itu dari belakang ya, dari paling belakang stream ya, kebalikan dari seek set ya. Kemudian yang ketiga ada seeker, current sebenarnya. Jadi posisi saat ini ya. Jadi di posisi saat ini kita bisa bergerak, offsetnya kita bisa gerakin maju, bisa kita gerakin mundur ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, itu dokumentasinya ya, link dokumentasinya silahkan Anda lihat. Nah, kita akan lihat opsi-opsi untuk whence sekarang. Berikut ini adalah opsi-opsi untuk whence yang tadi ada di fseek ya.
Ada sigset, ada car, ya, bukan car, ya, current, kemudian ada sigend, ya, jadi ada 3, sigset itu untuk ke awal dari string atau ke offset 0, kemudian ada sigcar, car ini untuk current, jadi posisi saat ini, kemudian ada sigend. Nah, dari sigend bedanya adalah ini ke belakang ya, jadi ke posisi paling akhir dari string. Nah, perlu diingat bahwa ketika kita melakukan fsig, posisi dari uh, posisi dari si offset itu pertama harus ditentukan dulu dari whence. Jadi kita bergerak dulu dari whence, baru dari whence itu kita geser offsetnya. Jadi bukan langsung kita geser offsetnya, enggak, tapi kita pindahkan dulu offsetnya dengan berpedoman pada whence, kemudian dari sana baru kita geser offsetnya. Jadi offset itu digunakan setelah kita memindahkan offset berdasarkan whence. Oke, nggak ngerti ya? Lo bingung? Oke, kita akan coba lihat contohnya. Nah, ini sebenarnya kasus yang tadi, ya. Kita punya 52 karakter ditambah satu buah white space, ya, yaitu sebuah slash n atau line fit. Kemudian total dari ukuran berkas ini adalah 106 bytes, ya, jadi 53 ditambah 53. Posisi saat ini adalah di offset 53 atau di line kedua, ya, di awal line kedua. Oke, kita akan lihat beberapa kasus berikut, ya. Jadi kita punya 6 buah kasus, 3 kasus pertama akan kita bahas. Nah, untuk kasus keempat dan kelima dan keenam itu menjadi bagian Anda. Nah, untuk kasus yang pertama, ya, bagaimana cara kita kembali ke offset 0 atau kita kembali ke paling awal. Sekarang posisi kita ada di offset 53. Bagaimana caranya? Ya, gampang aja. Anda bisa pakai rewind atau Anda bisa pakai fsig, kemudian pakai offset 0 dan sigset. Ya, sigset itu artinya lompat ke paling awal. Lalu dari awal kita geser offset sepanjang 0, artinya nggak bergerak kemana-mana. Ya, udah beres. Ada nggak opsi yang lain? Ada. Anda bisa menggunakan fsig, kemudian menggunakan current, sig current, ya, sigcard, kemudian menggunakan offset minus 53. Jadi Anda mundur gitu ya, sampai ke 0. Ya, itu pilihannya. Anda bisa pakai mana saja, dampaknya sama. Nah, kemudian nomor 2 nih. Bagaimana pergi ke end of stream? Jadi kita ke paling akhir. Gimana caranya? Caranya hanya satu, ya, kita fsig menggunakan sigend. Jadi lompat ke end, kemudian gerakan dari sana sepanjang 0. Jadi dia nggak udah kemana-mana, stop di situ. Bagaimana kalau kita bikin minus 3? Misalnya fsig, kemudian repository, kemudian minus 3, kemudian sigend. Artinya kita ke paling ujung belakang, lalu kita mundur 3. Itu 2, 3. Kira-kira gitu ya. Nah, itu triknya. Nah, selanjutnya kita lihat case yang berapa nih ya? Ketiga. Nah, di case yang ketiga, bagaimana caranya kita bergerak ke awal dari teks 3,25. Ya, 3,25 itu adalah IPK dari si Wiro Sableng, kira-kira gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita mundur berapa langkah? 1, kita mundur untuk line fit, lalu kita mundur lagi ke depan 5, mundur lagi ke depan 2, mundur lagi ke depan dot, lalu mundur lagi ke depan 3. Jadi kita akan mundur 5 langkah. Jadi kita pakai minus 5 dari posisi saat ini, ya. Jadi sig current. Nah, pertanyaan buat Anda, bagaimana kalau kita mau pergi ke depan teks Wiro? Kira-kira gimana caranya? Itu tugas Anda ya. Kemudian bagaimana cara kita pergi ke akhir dari teks 2020? Bagaimana caranya? Ini 2020-nya ada 2 lagi nih. 2020 yang di atas dan 2020 yang di bawah. Nah, itu tugas Anda. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau pergi ke akhir dari 3
akhir dari teks 3.50 atau IPK di akhir dari IPK dari si Jaka Sembung. Kira-kira gimana caranya? Nah, ini jadi tugas Anda. Ya, sangat menarik. Oke, kita lanjut. Berikut ini adalah sebuah aturan yang harus Anda lakukan ketika Anda melakukan switching operation. Jadi misalnya tadinya Anda nge-read, kemudian Anda mau nge-write, atau ketika Anda habis nge-write, Anda mau nge-read, atau kombinasi yang lebih kompleks lagi, write, read, write, read, atau macam-macam ya, yang pasti melibatkan kedua operasi tersebut dalam suatu stream. Jadi Anda menggunakan misalnya mode R+, kemudian mode append, ya, append plus, ya, E+, kemudian W+, ya, semacam itu yang ada plus-plusnya. Yang ada plus-plusnya itu harus mengikuti atau memenuhi standar ISO berikut ini. Nah, kita akan lihat ya seperti apa. Jadi switching yang dimaksud adalah dari writing ke reading atau dari reading ke writing. Ya, sebaliknya, misalnya seperti itu. Tapi kalau Anda ngeread terus atau nge-write terus, itu Anda tidak perlu mesti melakukan operasi-operasi tambahan berikut ini. Ya, meskipun untuk writing disarankan Anda melakukan flashing ya. Nah, sebagai contoh di sini, setelah Anda melakukan operasi writing, Anda harus melakukan yang pertama flash, lalu Anda melakukan atau Anda nge-call ya positional function. Apa itu positional function yang menggunakan fseek gitu ya? Jadi Anda bisa pakai fseek, Anda bisa pakai fset pos, kemudian bisa pakai rewind, ya semacam itu. Anda bisa pakai itu. Misalnya Anda fseek zero current seek current misalnya. Jadi Anda mau tetap di posisi yang saat ini misalnya, tapi Anda perlu melakukan positional function. Anda perlu nge-call salah satu dari positional function tergantung dari situasi Anda. Nah, kemudian pada saat reading ya, setelah reading kemudian Anda mau melakukan writing ya. Nah, habis Anda reading, Anda mau melakukan writing, Anda harus melakukan positional atau Anda harus nge-call ya positional function ya. Misalnya bisa fseek, kemudian fset pos, kemudian bisa rewind. Nah, biasanya untuk positional function itu menggunakan fseek, kemudian seek current ya, whence-nya, lalu offset-nya 0. Jadi tidak melakukan pergerakan apapun dari posisi saat ini. Itu biasanya yang dipakai, meskipun ya tergantung sama situasi Anda. Nah, itu yang harus Anda ingat. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh ya, di mana kita menggunakan atau kita melakukan switching. Di sini switchingnya dari writing, dari nulis gitu ya, kemudian kita mau membaca. Nah, setelah melakukan penulisan, ya nulis gitu ya, banyak gitu ya, kemudian kita flash, ingat di flash, kemudian satu positional function call, yaitu di sini contohnya rewind. Jadi kita membaca dari awal stream, kemudian kita lakukan proses pembacaan, baca gitu ya, kemudian di akhir kita close. Meskipun di sini fokus kita bukan bagian closing dan bagian opening. Nah, ini contoh switching dari writing ke reading ya. Nah, kita akan lihat contoh yang satu lagi, di mana kita reading lalu kita writing. Nah, di sini setelah kita setelah kita baca ya, getline gitu ya, kira-kira. Kemudian kita akhiri dengan fseek ya, sebelum kita melakukan writing. Jadi sebelum writing kita fseek. Nah, fseek-nya apa? Biasanya seperti ini. Jadi kita meng-fseek pada whence seek current, jadi posisi saat ini, tapi tidak bergerak. Ya, tidak bergerak itu apa? 0. Ya, kalau mau Anda bergerak ke kiri ke kanan ya pakai minus, kemudian bisa nilai positif ya yang non zero. Ini contohnya. Lalu kemudian di bawah kita lakukan writing. Ingat bahwa ketika Anda nge-fseek, Anda mengubah posisi kursor. Jadi dari situlah Anda melakukan penulisan atau pembacaan. Jadi harus hati-hati, Anda harus careful dalam menghitung kemana saya pergi, ya, ke fseek mana, menggunakan whence yang mana, Anda harus careful. Nah, ini contoh
contoh untuk menggunakan switching ya, ketika melakukan switching dari reading ke writing. Nah, berikutnya adalah fungsi ferror. Nah, di sini digunakan untuk ngecek ini file kita ini lagi bisa dibaca nggak sih? Nah, kira-kira gitu. Ada errornya nggak sih? Nah, kira-kira seperti itu. Anda bisa baca dokumentasinya ya, ini supaya lebih rinci ya. Contohnya juga ada di dokumentasi. Oke, yang pasti ketika Anda menggunakan ferror itu jangan sampai menghasilkan non-zero value. Ketika non-zero ya artinya itu ada error gitu ya. Nah, yang Anda harapkan adalah zero. Zero artinya semuanya baik-baik saja. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, ini adalah akhir dari sesi kali ini ya. Lumayan panjang. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Thank you. Ciao.